Salam Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Sampai bertemu lagi kita pada hari ini, Jumat 3 Juni 2022, dengan renungan harian ini. Sebelumnya mari kita mempersiapkan diri dengan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun yang dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kiranya kami dapatkan dalam keadaan sehat, sejahtera, dan dalam kerinduan dengan mendengar firman Tuhan renungan harian ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari buku Yunus pasal 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Inilah yang menjadi renungan pada hari ini, firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, Yunus tahu bahwa Allah akan menyesal dan tidak jadi menjatuhkan hukumannya jika suatu bangsa bertobat dari kejahatannya. Sebagai seorang nabi Tuhan, tentu saja ia tahu kebiasaan Tuhan. Memang sekali ini Tuhan bertindak tidak seperti biasanya. Secara umum, jika Tuhan tidak menghukum suatu bangsa, maka ia akan memerintahkan nabinya untuk membuatkan penghakiman tentang bangsa tersebut kepada orang Israel, bukan kepada bangsa yang akan dihukumnya. Kali ini Tuhan menyuruh Yunus untuk menyatakan penghakimannya terhadap Niniwe, bukan kepada umat Israel, tetapi langsung kepada bangsa Niniwe, bukan kepada bangsa yang akan dihukumnya. Kali ini Tuhan menyuruh Yunus untuk menyatakan penghakimannya terhadap Niniwe, bukan akan menghukum Niniwe dan mau memakainya untuk memberikan kesempatan kepada kota Niniwe untuk bertobat. Yunus tidak menghendaki agar kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang terkenal dengan kekejaman mereka dan banyak yang menindas bangsa Israel, bertobat sehingga mereka tidak dihancurkan Tuhan. Karena itu ia tidak mau memberitakan firman Tuhan. Tuhan diberikan kepada kota Niniwe. Ia tidak mau memberitakan firman Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada kota Niniwe. Tuhan berhak, Bapak dan Ibu, memberikan belas kasihan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kita harus ikhlas menerima ketika Tuhan juga berbelas kasihan kepada orang yang kita anggap tidak layak mendapatkan belas kasihannya. Sesungguhnya kita pun, Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, tidak layak mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Tetapi kita mengingat bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Sehingga apa yang kita perbuat atas dosa-dosa kita, atas kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, di hadapan sesama kita manusia, ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan selalu mengampuni. Asalkan kita mau bersembah sujud di hadapan Tuhan, mohon ampunnya. Bapak dan Ibu, mari kita semua untuk menyesali segala dosa-dosa kita. Tuhan membuka hatinya.
Tuhan menerima orang yang menyesali kesalahan-kesalahannya. Bagaimana dengan kita manusia? Tuhan saja sudah demikian. Apakah kita tidak mau mengampuni atas kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita, Bapak dan Ibu? Tidak mungkin. Kita harus mencontoh kehidupan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus mengampuni sesama manusia, seberat bagaimanapun itu dosa, kesalahan saudara-saudara kita, saudara kita seiman, saudara kita di luar iman kita. Ini pengajaran Tuhan, Bapak dan Ibu. Ingat, Tuhan mengasihi. Kenapa kita tidak harus mengasihi? Ini sudah tidak benar lagi. Maka itu mari Bapak dan Ibu, selagi Tuhan membuka jalan untuk kita bertobat, selagi Tuhan dapat memberikan pengampunan kepada kita, kita yang bersalah dalam setiap kehidupan kita, dalam keseharian kita, mari kita serahkan diri kita, mohon ampun kepada Tuhan, supaya kita tunduk kepadanya, mohon pengampunan dosa. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga dalam Yesus Kristus, kami sangat berterima kasih Tuhan, di mana Kau dapat memberikan pengampunan atas kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami tetap bertumbuh dalam iman kami, dalam pengharapan dalam kehidupan kami, sebagaimana Yunus Tuhan yang lari ke Niniwe, tetapi Kau Tuhan memberikan jalan kembali kepadanya, petunjuk, sehingga dia boleh keluar dari Niniwe Tuhan, sehingga dia boleh ya Tuhan menyampaikan pesan dan firman-Mu kepada bangsa Niniwe, supaya segera bertobat ya Tuhan, bangsa itu, supaya mereka tunduk kepadamu, mohon ampun atas segala dosa-dosanya yang besar. Bapa dalam Yesus Kristus, demikianlah kami Tuhan, manusia yang hidup ini, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan terhadap sesama kami manusia dan saudara kami dan persaudaraan kami. Ajari kami Tuhan untuk menekuni ya Tuhan, supaya kami tetap berbakti dalam firman-Mu, supaya kami tetap berbuat ya Tuhan, dapat mengampuni sesama kami. Terlebih ya Tuhan, kami semuanya datang ke hadapan-Mu melalui doa ini, berharap ya Tuhan, mohon ampun-Mu ya Tuhan. Hanya Kaulah ya Tuhan yang dapat mengampuni segala dosa kami. Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan dan kami sampaikan hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara kami, dimanapun berada, kiranya kita dalam keadaan sehat-sehat dan sejahtera dan nyaman selalu di dunia ini. Walaupun dunia ini panah, tapi Yesus tetap beserta kita. Terima kasih untuk yang dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita dapat berubah oleh firman Tuhan dan kita boleh menekuni kehidupan kita. Salam.